Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Anak-anak kelas 3 hari ini sehat semua ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mulai pertemuan kedua. Karena kemarin sudah perkenalan tentang bab 3. Hari ini kita akan sedikit lagi belajar tentang yang namanya Corel Draw. Kita ingat-ingat pembelajaran yang minggu kemarin, bagaimana cara mengaktifkan Corel Draw. Ada dua cara ya. Yang pertama adalah start, kemudian pilih Corel Draw, start ya. Pojok kiri bawah logo Windows ini namanya adalah start. Kemudian kita cari Corel Draw. Ini ya, Corel Draw. Ada lagi cara kedua yang lebih mudah, yaitu adalah ada di icon di desktop. Ini ya. Oke. Kita coba klik. Ini adalah program Corel Draw. Ya. Nih keluar X7 atau 17. Kalau di buku itu yang X3. Sama-sama digunakan untuk menggambar. Corel Draw ini ada tampilannya, dibuka bukunya halaman 48, ada beberapa nih, icon dan menu yang ada di Corel Draw. Kita pelajari satu persatu. Nah, disiapkan buku tulis, siap, pensilnya sudah siap semua. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah title bar. Title bar. Apa itu title bar? Title itu artinya judul. Ya, berarti adalah judul yang ada di Corel Draw. Di mana letaknya? Judulnya itu letaknya ada di pojok kiri atas nama dokumen ini ya. Ini yang di atas ini kelihatan? Ya, yang di atas lurus sampai sini. Ini namanya adalah title bar. Title bar sendiri terdiri dari ini yang min ya, itu namanya adalah tombol minimize ya. Yang tengah ini namanya tombol maximize. Nah, ya, ini tombol maximize, ukurannya menjadi besar. Yang X ini namanya adalah tombol close. Masing-masing icon ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, kita coba satu persatu. Kita tulis dulu title bar. Title bar terdiri dari minimize, kemudian ada lagi yang namanya maximize, yang ketiga adalah close. Nah, title bar seperti itu. Kemudian di title bar juga ada yang tertulis nama dokumen. Oh, ini berarti gini aja. Title bar, terus dan nama dokumen. Kalau ditanya di mana letak title bar itu ada di atas. Terdapat di atas layar Corel Draw.
tepat di atas. Ini ya, di atasnya, di atas sendiri. Ya, di atas sendiri ini yang ada logonya, ikonnya CorelDRAW tulisannya, kemudian yang ada minimize, maximize, dan close. Ini namanya adalah title bar yang menunjukkan nama dokumen, judulnya ya. Dan yang kedua, ini sudah paham ya, mudah ya. Ini title bar terdiri dari minimize, maximize, close, dan nama dokumen. Terdapat di atas layar CorelDRAW. Sekarang kita pelajari satu persatu dari ini, dari title bar. Title bar ada minimize. Apa itu minimize? Kita coba pelajari satu persatu. Apa itu minimize? Dibesarkan. Minimize. Minimize berfungsi untuk apa? Kita coba di CorelDRAW. Ini tampilan CorelDRAW-nya. Minimize ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Yang paling kiri, yang bentuknya seperti strip itu, ada di bawah. Fungsinya adalah untuk menyembunyikan tampilan. Ketika Pak Yuda mengklik ini, akan sembunyi. Nah, akan ada di sini. Nih ya. Minimize disembunyikan. Berarti minimize digunakan untuk apa? Menyembunyikan tampilan CorelDRAW. Yang kedua, ada yang namanya maximize. Maximize digunakan untuk apa di CorelDRAW? Maximize digunakan untuk memperbesar ukuran jendela. Contoh di sini. Ini CorelDRAW ya. Ini seperti ini, kecil kan ya? Pak, bagaimana caranya agar menjadi satu layar penuh? Caranya tekan ini, namanya adalah maximize. Yang tengah ya, namanya adalah maximize. Diklik, nah, maka akan muncul layar CorelDRAW yang penuh. Ini gunanya maximize. Nah, mudah ya, paham. Oke, maximize itu berarti apa? Memperbesar tampilan ukuran jendela program CorelDRAW. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu namanya adalah close. Apa itu close? Close itu digunakan untuk apa? Nah, keluar dari program. Nah, ini CorelDRAW-nya ada. Close adalah keluar dari program CorelDRAW. Kemudian kalau kita baca di bukunya ada yang namanya tombol restore. Kok ada tombol restore, Pak? Tombol restore nih apa? Kita masuk ke sini. Restore yang nomor 3 ya. Diganti nomor 3. Restore itu adalah nih. Nah,
Kita buka lagi CorelDRAW-nya. Restore. Tombol itu akan berubah menjadi tombol restore ketika kita minimize tadi ya. Tombol di sini di CorelDRAW itu yang di tengah maximize. Kalau kita besar sudah ukuran layar penuh, maka akan berubah menjadi kotak-kotak dua gitu ya. Kotak-kotak dua itu gambarnya di sini namanya adalah tombol restore. Apa fungsinya? Jika tombol restore diklik, ukuran jendela program akan kembali seperti semula. Seperti semula bagaimana, Pak? Itu kembali kecil lagi ya. Tombol restore itu kembali kecil lagi. Ketika sudah full, maximize, kemudian dikembalikan kecil menggunakan yang namanya restore. Oke, kita tulis dulu. Restore ini mengembalikan ukuran jendela program CorelDRAW. Nah, ini ya. Ini lihat ya, beda ya. Ini ada titik 2, kotak 2 nih namanya adalah restore. Kalau kita klik, maka akan menjadi kecil. Ya. Kalau kita klik maximize, maka akan layarnya penuh. Nih, bedanya ya. Kalau klik lagi restore, maka akan kecil seperti ukuran semula. Mudah ya? Oke, mudah. Sekarang kita lanjutkan di bawahnya. Di bawahnya title bar yang ada file, edit, view, layout itu namanya adalah menu bar. Ya, menu bar. Terdiri dari file, edit, view, layout, object, efek, bitmap, text, dan sebagainya. Banyak sekali. Ini sampai Windows ada hub. Oke, sekarang kita pelajari satu per satu, mulai dari yang namanya menu file. Oke, kita belajar yang mudah dulu hari ini. Kita belajar yang namanya menu file yang ada di menu bar. Kita tulis menu bar dulu. Menu bar ini apa? Menu bar adalah nih sederet perintah berbentuk tulisan. Ya, ini perintah semua, tapi berbentuk tulisan. Kalau icon, perintah yang berbentuk gambar. Ini icon, 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 icon. Kalau menu, bentuknya adalah tulisan. Menu bar adalah perintah yang berbentuk tulisan. Nah, bedanya itu ya, menu bar adalah perintah yang berbentuk tulisan. Dalam menu bar ada banyak. Kita pelajari yang pertama adalah namanya itu file, menu file. Di dalam menu file itu terdiri dari banyak menu. Nih, ada new, open, close, close all, save, save as. Ya, itu banyak sekali ini. Tapi kita akan pelajari yang sering digunakan. Seperti ada new. New itu untuk apa new? New itu
membuat dokumen baru. Kemudian di bawahnya new ada yang namanya apa di bawahnya new? Open. Open itu untuk apa open? Bahasa Indonesianya open membuka. Berarti membuka dokumen yang sudah disimpan. Kalau belum disimpan, kita tidak bisa membuka dokumen menggunakan open. Jadi, sebelum membuka melalui open, pastikan filenya sudah kita simpan. Yang ketiga, ada yang namanya close. Close tadi sama fungsinya keluar dari program. Nah, kemudian ada lagi yang namanya save. Save itu untuk apa? Nih, file, close, ada save. Save itu untuk menyimpan gambar. Kemudian hampir sama fungsinya ininya ya, ikonnya ini sama seperti di Paint. Yang penting kita sudah memahami bahasa Inggrisnya ya. Kemudian kita bisa mengartikan bahasa Inggrisnya apa, itulah fungsinya. Kemudian ada juga yang namanya print. Apa print? Mencetak. Ada juga exit. Exit ini keluar dari program CorelDRAW. Hampir sama seperti close ya. Kalau close itu menutup saja. Ya. Kalau close di sini menutup ternyata. Ya, menutup dokumen. Close itu menutup dokumen. Beda di sini. Kalau close di sini keluar dari program, kalau close yang di file menutup dokumen. Tapi fungsinya sama-sama untuk keluar ya. Oke, yang kita pelajari cukup ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Jangan lupa dicatat ya. Kemudian kalau sudah dicatat, kerjakan latihan soalnya. Ya, latihan soalnya dikerjakan. Nanti ada Google Form-nya, dikerjakan pelan-pelan. Ya, diteliti. Soalnya cuma 5, tapi diteliti, mudah, tinggal milih. Oke, sekian dari Pak Yuda. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa selalu ingat 3M, ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.